Kalau ada orang yang tidak bersalah tetapi dihukum dan diperlakukan tidak adil, maka hanya orang-orang yang berpikirlah yang mau menyelesaikan persoalan itu. Dan itulah advokat. Itulah advokat. Jadi, advokat itu sebenarnya orang-orang yang berpikir. Apa yang dipikirkannya adalah membela keadilan. Atas dasar apa Nikita Mirzani harus ditahan? Atas dasar apa? Karena undang-undangnya KUHP jelas-jelas menyebutkan kalau tidak bisa ditahan. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Apakah Nikita Mirzani bisa bebas? Ini pertanyaan yang sering kali terjadi ditanyakan oleh netizen di live saya. Nikita Mirzani ya dikenakan pasal ancaman pasal pemerasan dan TPPU. Yang berat dalam hal ini adalah TPPU-nya. Kenapa? Karena TPPU-nya ancamannya bisa maksimal 20 tahun itu, bisa sampai 20 tahun. Nah, ini yang berat TPPU. Tapi TPPU, tindak pidana pencucian uang ini harus ada predikat kremnya. Predikat krem itu pidana asal. Pidana asalnya apa? Ya pengancaman atau pemerasan tadi. Kemudian pertanyaannya, bisa bebas nggak Nikita Mirzani? Pendapat saya, bisa saja Nikita Mirzani bebas di persidangan nanti, asalkan pengacaranya bisa membuktikan di persidangan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa perdata, bukan pemerasan atau pengancaman. Peristiwa perdata itu apa? Endorsement misalnya, kerjasama bisnis dan sebagainya. Sehingga kalau pengacara Nikita Mirzani bisa membuktikan di persidangan ini merupakan peristiwa perdata, maka Nikita Mirzani tidak bisa dikenakan pasal pengancaman maupun pemerasan, sehingga otomatis TPPU-nya dia bisa lepas karena predikat kremnya itu perdata, sehingga tidak bisa TPPU disandingkan dengan peristiwa perdata, gitu ya. Jadi bisa saja Nikita Mirzani lepas asal tadi pengacaranya lihai dan dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa perdata, bukan peristiwa pidana. Nikmir ini tipikal orang yang lu jual gue beli gitu. Kalau dibilang ada kemungkinan akan bebas, kalau saya lihat di sini panjang ya perjuangan ya, panjang sekali perjuangannya untuk menuju bebas. Tapi di sini yang saya lihat di kartu saya, ini akan bebas gitu. Tapi perjuangannya luar biasa. Jadi untuk saat ini kayak di film-film ya, jagoan kalah dulu ya. Nanti habis itu dia akan menang. Udah, nggak usah senang-senang dulu. Nih suara gue meletup ini sampai di. Nggak usah senang dulu. Penahanannya itu menjadi 40 hari ya. Itu artinya biasanya nih ya proses penyidikan ataupun barang buktinya itu belum tentu akurat di persidangan. Jadi masih dicari celah nih ya kan. Berarti kan dengan kata lain itu belum akurat menurut saya gitu. Atau bisa jadi ini persidangan diundur-undur agar apa? Agar mereka ini si Nikmir dan Mail itu ditahan-tahan lama-lama nih sama si Bawang. Ya kita kan nggak tahu ya, itu kan antara urusan mereka lah ya. Tapi yang pasti after persidangan dondar derdor. Jadi nggak usah pada senang dulu, nggak usah pada hore gitu. Udah kayak ini aja ngerayain birthday party gitu kan. Nanti kalau udah persidangan, after persidangan baru tuh dikoreksi lagi. Ingat ya, berkas belum tentu terbukti benar dan lain sebagainya. Ini masih tahap proses penyidikan. Jelas memang kalau saya jadi pihaknya Nikita, memang pembelaan dia yang paling utama adalah dia membela kepentingan masyarakat banyak dari ancaman mafia skincare. Artinya mafia skincare ini siapa? Adalah pengusaha-pengusaha yang mendapatkan keuntungan berlimpah tapi mengorbankan kesehatan masyarakat. Nah, pemerintah diwakili oleh Kepolisian Republik Indonesia sepatutnya menegakkan hal ini dengan tegas.
Pembelaan Nikita Mirzani semakin menguat meski masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemerasan 4 miliar kepada owner skincare Dr. Reza Gladys. Netizen banyak yang meyakini bahwa penyidik kemungkinan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa Nikita Mirzani betul-betul melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Pakar hukum berpendapat kalau ada peluang Nikita Mirzani bisa bebas di pengadilan. Nikita Mirzani bisa bebas, jika pengacara Nikita bisa membuktikan bahwa uang 4 miliar yang diberikan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani dan Mail adalah kerjasama endorsement, bukan pemerasan. Bukti pemerasan juga bisa dipatahkan, jika pengacara Nikita bisa membuktikan kalau Nikita dan Mail sama sekali tidak melakukan pengancaman terhadap Reza Gladys. Kabar bebasnya Nikmir rupanya digadang-gadang tak hanya membuat Reza Gladys panik, tetapi, Sheila Saukia dianggap juga kalang kabut kalau Nikita Mirzani benar-benar bebas. Pasalnya, jika Nikmir bebas, maka semua kebobrokan owner yang diduga menjadi sindikat mafia skincare akan terbongkar dan membuat semua usaha skincare mereka menjadi hancur. Nikmir udah di dalam penjara, masih aja itu dilaporin sama Sheila Saukia. Dia nggak terima katanya dikatain ular sama Nikita Mirzani. Padahal udah di dalam penjara, masih aja dilaporin. Ada dua kemungkinan sih. Yang pertama, Sheila Saukia tahu Nikmir bakalan bebas sebentar lagi. Yang kedua, kalau sampai Nikita bebas, koar-koar, selesai semua, termasuk politisi si itu tuh. Itu bakal selesai juga tuh. Kemudian bisnisnya ini juga bakal selesai. Maka ketika tahu dia si Nikmir ini bakal bebas kan dari laporan Reza Gladys nih, ya kan? Maka dia bikin laporan lagi. Artinya ketika terlepas dari jerat laporan si Reza Gladys, ada laporan baru yang tetap akhirnya Nikita lama nih di dalam penjara. Itu sih tujuannya sepertinya begitu. Memang bahaya juga nih. Nikita kalau sampai bebas, selesai nih Pak. Yang mengejutkan, ada bukti percakapan antara Mail dengan Reza Gladys yang menyebutkan bahwa Mail, asisten Nikmir, sempat menolak untuk diberi uang oleh Reza Gladys. Rekaman tersebut menunjukkan bahwa tampaknya ada usaha dari pihak Reza Gladys untuk menyuap Nikita Mirzani. Sehingga, rekaman tersebut bisa menjadi bukti bahwa kasus Nikita Mirzani bukan pemerasan, namun upaya penyuapan dari Reza Gladys terhadap Nikita. Bahkan mau transfer gitu dia malah gak mau, apaan sih dok kayak gitu terus dia marah, makasih dia bilang kayak gitu. Aku juga jadi takut bingung nih, aduh bingung gitu loh kak. Ya kapan kak ketemu dia, ya itu baru ketemu soalnya baru nyampe.